Selamat pagi dan salam sejahtera. Untuk subjek matematik pada hari ini, kita akan belajar untuk menambahkan nomor hingga 10.000. Kita akan belajar untuk menambahkan nomor dalam bentuk angka. Pada minggu lepas kita sudah belajar untuk menambahkan nomor dalam bentuk perkataan. Kita imbas kembali atau kita ingat semula apa yang sudah kita pelajari semasa tahun 2. Kita sudah belajar untuk menyebut nomor hingga 1000. Cikgu yakin kamu dapat sebut nomor ini. Nomor apa nih? 100. Ini pula 120. Nomor ini pula 123. Oke? Dapat? Bagus. Baiklah. Kita mulakan pelajaran kita untuk menambahkan nomor dalam bentuk angka. Sebelum itu, kita tengok dulu. Ini ialah jadwal nilai tempat. Jadwal nilai tempat ini sudah kita belajar semasa tahun 2. Seperti yang kamu tahu, ini nilai tempat sa. Seterusnya nilai tempat puluh. Kemudian nilai tempat ratus. Kemudian nilai tempat ribu. Dan nilai tempat yang baru kita belajar pada tahun ini ialah nilai tempat 10.000. Oke? Mari kita teruskan dengan melihat contoh ini. Oke, nilai tempat bagi nomor ini ialah nilai tempat sa. Jadi kita masukkan di bahagian sa. Nilai tempat untuk bahagian seterusnya ialah puluh. Jadi kita masukkan di bahagian puluh. Seterusnya nilai tempat yang ketiga ialah ratus. Kita masukkan di bahagian ratus. Untuk nilai tempat yang keempat, yang ini, nilai tempat 1000 kita masukkan di ribu. Oke, dapat? Sekarang kita belajar untuk menyebut nomor pula menggunakan jadwal nilai tempat. Pertama, kita tidak perlu sebut nomor yang nilainya sifar macam ni. Tidak payah sebut nomor dia. Ini pun tidak payah, ini pun tidak payah. Oke? Kalau sifar tidak payah sebut. Kita cuma sebut nomor yang ada angka saja. Oke, kita sebut ini 1. Seterusnya ini 1000. Jadi nomor ini sebutannya ialah 1000. Faham? Bagus. Nice. Contoh yang kedua pula. Okey. Tengok nilai tempat sa bagi nombor ini. Nilai tempat sa nomornya ialah 3. Jadi kita masukkan dalam jadwal nilai tempat pada bahagian sa 3. Puluh pula. Sifar, masukkan dalam jadwal nilai tempat sifar. Ratus. Sifar, masukkan dalam jadwal sifar. Seterusnya nilai tempat 1000. Masukkan dalam jadwal di bahagian 1000. Oke, sekarang kita sebut nomor. Seperti yang cikgu cakap tadi, tidak perlu sebut nomor yang nilainya sifar. Oke? Teruskan menyebut seperti ini. Tengok bulatan yang cikgu buat nih. 1, 1000, 3, sa. Jadi nomornya ialah 1003 sa. Oke, dapat? Tapi sah tidak perlu sebut.
sebut 1003. Oke, itu saja. 1003. Kita lihat contoh yang seterusnya pula. Tengok nombor nih, nilai tempat sa apa? 3 kan? Jadi kita masukkan sini 3. Nilai tempat ini pula masukkan di sini 10. Ini 2, masukkan di ratus. Ini 1000, masukkan di 1000. Jadi kita sebut macam yang cikgu cakap, mula daripada sini 1. Oke, kita sebut 1 ribu 203 sa. Oke, ini tidak perlu sebut sebab sifar. Jadi sebutan bagi nomor ini ialah 1203. Oke, sah tidak perlu sebut. Kita lihat contoh seterusnya pula. Oke, kita tengok bahagian sa. 4, masukkan sini. 3, masukkan sini. 2, bahagian ratus, masukkan di ratus. 1000, masukkan. Oke, sekarang kita sebut sama-sama. Mula dari sini. Oke, 1 ribu 2 ratus 3 10 4 sa. Dapat? Oke, bagus. Ingat, sah tidak perlu disebut. Cuma sebut 1234. Kita lihat contoh yang seterusnya pula. Kita tengok nomor nih. Oke, ambil nilai sa-nya berapa? 1, masukkan sini. 10 berapa? 1, masukkan di 10. 2, masukkan di ratus. Nilai tempat 1000 pula, masukkan 1 di sini. Oke, kita akan dapat, kita sebut nomor ini 1 ribu 2 ratus 1 10 1 sa. Oke, 1241 sa. Betulkah? Oke, tidak salah. Tapi kita akan menyebut nomor ini seperti 1211. Bukan 11 sa. Tapi 11 sa pun tidak salah juga kalau di sisi matematik. Oke? Tapi kita sebut 1000 atau 1211. Itu saja. Nomor yang terakhir kita belajar, kita sebut nilai tempat bagi nilai sa ialah sifar, masukkan di bagian sa. Nilai tempat 10 apa? 3, masukkan di bagian 10. Nilai tempat ratus 2, masukkan di bagian ratus. Ini nilai tempat ratus. Nilai tempat 1000, masukkan di 1000. Oke. Jadi kita sebut sama-sama 1230 sa. Perlukah sebut? Oke, kita sebut nomornya macam nih. Kita tengok nih, 30 kan? Oke, sebut sama-sama 1230. Seperti yang cikgu cakap, kalau dia punya nomor dalam jadwal nilai tempat sifar, tidak payah sebut. Oke?
Baiklah, sampai di sini saja kita belajar pada hari ini. Dan Cikgu harap kamu dapat menjawab soalan yang Cikgu berikan menggunakan contoh-contoh daripada video ini. Sebarang pertanyaan boleh WhatsApp Cikgu, oke?